Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Ibu Kuliatun MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah etika dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk bisa hadir dalam perkuliahan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas yaitu tentang karakteristik dan syarat profesi guru. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah tentang karakteristik, syarat, ciri, dan standar guru profesional. Kita mulai aja dengan baca lafal basmalah. Baik, yang melatar belakangi dari materi ini adalah bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah usaha yang membudayakan manusia. Jadi pendidikan itu adalah usaha untuk memanusiakan manusia, di mana pendidikan ini harus diberikan. Ya, dengan demikian maka manusia benar-benar berfungsi selayaknya manusia. Yang kedua adalah bahwa profesi guru yang saat ini banyak dibicarakan oleh orang, ya banyak sekali guru yang disalahkan oleh orang-orang. Ya kenapa? Karena anaknya nakal dan seterusnya. Ya ketika anak nakal yang disalahkan adalah gurunya, ketika anak nggak bisa yang disalahkan adalah gurunya, ketika anak nakal di rumah diantarkan ke sekolah agar guru mendidiknya. Nah maka profesi sebagai guru itu memang luar biasa beratnya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak sekali ya cemoohan, tudingan gitu ya yang tadi di depan saya sampaikan. Nah, untuk itu maka tentunya untuk menjadi seorang guru maka itu tidaklah mudah, apalagi menjadi seorang guru yang profesional. Ya, maka tentunya seorang guru yang profesional itu harus memiliki keahlian tertentu yang dengan keahlian itu maka dia bisa memberikan lebih banyak ilmu-ilmunya. Yang kedua, di mana guru itu harus memiliki kriteria, syarat-syarat, ciri-ciri yang harus dipenuhi. Ya, nah kemudian yang selanjutnya adalah guru juga harus memiliki standar minimal. Nah ini, ya, maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa sih guru itu teman-teman sekalian? Ya, secara formal ya guru itu adalah identik dengan profesi, ya. Nah, itu. Jadi dia identik dengan profesi, ya. Dia adalah pekerjaan. Ya, namun semua pekerjaan belum tentu adalah profesi. Ya, dan kalau secara formal maka guru itu ada di sebuah instansi tertentu yang itu melaksanakan program-program eh, kependidikan. Kemudian yang kedua, ya guru dilihat dari pendekatan substansial adalah bahwa yang disebut guru itu tidak harus orang, tidak harus di dalam sebuah tempat yang formal ya. Sehingga kita sering mendengar pengalaman adalah guru terbaik. Sehingga guru itu bisa jadi anak kecil, bisa jadi alam dan seterusnya. Bahkan eh, di dalam agama kita juga mengenal bahwa ambillah hikmah ya yang hilang dari umat ini. Nah, gitu ya, meskipun dia keluar dari mulut anjing, kalau itu adalah permata, maka ambillah dia. Nah, Umar Hamalik yang menyebutkan bahwasanya karakteristik seorang guru ya, yang pertama yang harus dimiliki adalah fisiknya ya. Jadi dia memang wujudnya ada ya, cara fisiknya dia sehat. Nah gitu, meskipun tidak menutup kemungkinan ya di salah satu fisiknya anggota badannya ada yang cacat. Nah gitu ya. Yang kedua, cara mental ini harus yang dimiliki itu ya. Nah, cara mental atau kepribadian ini berkaitan dengan akhlaknya. Dia gila ataukah tidak? Nah, itu. Dia memiliki kepribadian ganda, memiliki mental pemarah atau apa itu ini harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan ya, ilmunya.
Ya, bagaimana dia akan menyampaikan kalau dia tidak memiliki ilmunya, dia tidak memiliki pengetahuannya. Nah, itu ya. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang guru ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mentransfer semua semua ilmunya, mentransfer knowledge kepada seluruh siswanya. Kemudian terakhir adalah keimanan. Nah, keimanan ini sangat sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena keimanan inilah yang akan menjadi spiritnya, inilah yang menjadi sumbernya, inilah yang menjadi motivasinya. Ya, bahwasanya dia menjadi guru itu apakah karena sekedar dia itu mencari maisha atau mencari uang, ataukah memang ini adalah sebuah proses transfer ilmu pengetahuan, transfer ilmu ya, karena dia punya basic bahwa dia meyakini bahwasanya orang yang punya ilmu itu yarfa'illahu ladina amanu minhum ladina utul ilma darajat, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu kemudian yang mau mentransfer ilmunya. Demikian pula yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya salah satu hal yang akan membuat orang itu tetap mendapatkan pahala yang mengalir meskipun dia sudah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat, atau ilmin yuntafa'u bihi gitu. Itu adalah karakteristik guru ya. Nah, nah secara fisik teman sekalian ya, ini penjelasan secara rincinya ya, fisik ya. cara me cara mental ya, fisik dia sehat, dia nggak cacat, meskipun tidak menutup kemungkinan salah satu bagian organ tubuhnya ada yang cacat, itu tidaklah menghalangi. Nah gitu. Secara mental ya, secara mental ya, dia harus punya sikap kalau di negara kita dia harus Pancasilais. Nah ini ya, dia tidak bertentangan dengan Pancasila, memiliki kasih sayang ya, memiliki akhlak yang baik. Dia juga harus kreatif ya, kemudian dia juga harus demokratis, tanggung jawab ya, terus mau belajar ya gitu ya. Guru yang baik adalah guru yang tidak pernah mau berhenti untuk belajar, kemudian terbuka dan peduli, sungguh-sungguh ya, bertanggung jawab gitu ya, dedikasinya tinggi, kemudian taat dan disiplin kepada norma-norma yang berlaku. Ya, keterampilan ya, dia harus punya keterampilan dalam rangka apa? Memahami ilmunya, kemudian menerapkan ilmunya. Dia harus punya wawasan yang luas ya, musaqqaful fikri, kemudian literasi ya, senang membaca dan menulis, kemudian mampu menjadi problem solver, menjadi pemecah atau penyelesaian berbagai permasalahan tentang keilmuannya. Kemudian bisa memahami prinsip-prinsip, belajar dengan baik. Nah, itu ya. Nah, ini yang terakhir ini bukan apa namanya, bukan keterampilan. Nah, jadi itu adalah sosial. Jadi dia bisa berorganisasi ya. Kemudian menyusun bahan-bahan belajarnya, melaksanakan teknik pembelajaran. Ya, kemudian dia bisa mengevaluasi, kemudian bisa melaksanakan kegiatan pendidikan di luar sekolah. Jadi seorang guru itu tidak hanya dia bisa berinteraksi di sekolah saja, tetapi dia mampu berinteraksi dengan masyarakat luar. Nah, kriteria guru teman-teman sekalian, yang pertama adalah bahwasanya ya, kriteria guru itu adalah jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Ya, kenapa demikian? Karena sesungguhnya guru itu adalah di buku dan ditiru ya, dia memiliki strata tinggi ya di hadapan orang gitu ya, ciri orang-orang yang intelektual ya, gitu. Yang kedua adalah bahwasanya guru ini menggeluti ya suatu batang tubuh ilmu ya, suatu ilmu yang khusus. Makanya ada guru matematika, guru fisika dan seterusnya. Kemudian guru juga merupakan jabatan yang memerlukan persiapan profesional. Jadi untuk menjadi guru ya, guru tidak tidak apa namanya, tidak tiba-tiba jadi, tidak tiba-tiba mengajar, tidak tiba-tiba mentransfer ilmunya, tapi harus butuh persiapan yang matang. Kemudian guru juga memerlukan latihan yang terus menerus, tidak boleh berhenti, ada pelatihan-pelatihannya, BIMTEK dan seterusnya. Ya, kemudian jabatan yang menjadikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, kemudian jabatan yang menentukan baku standarnya sendiri, ya, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi guru itu harus mementingkan kepentingan pelayanan, ya, itu ya excellent service-nya daripada kepentingan pribadinya, gitu, ya.
Kemudian jabatan yang mempunyai organisasi profesional, maka ada ikatan-ikatan guru, ada PGRI, ada IGI, dan seterusnya. Nah, kriteria guru menurut Atiyah Al-Abrosi, yang pertama guru itu harus menguasai materinya kawan-kawan. Ya, itu berada di luar. Ya, guru bisa dikatakan baik, oh guru itu hebat, oh kenapa? Dia bisa menguasai materinya. Yang kedua dia bisa berperan menjadi seorang siswa. Nah gitu ya, seorang guru dia juga harus bisa berperan seorang siswa. Dia tidak berhenti untuk belajar. Ketika kita belajar maka kita menjadi seorang seorang siswa. Kita juga bisa bergaul dengan anak-anak. Kemudian tidak boleh menjadi pemarah, tapi dia harus menjadi seorang yang pemaaf. Ya, apalagi menjadi seorang pendendam, tidak boleh. Nah gitu. Kemudian dia harus bersih, rapi, ya, disiplin, dan zuhud. Nah ini yang terakhir, yang paling dalam seorang guru itu ya menurut Atiyah Al-Abrasi, guru itu harus ikhlas. Agar apa? Agar ilmu yang diberikannya itu benar-benar sampai dari hati ke hati. Jadi apa namanya, frekuensinya sama. Nah, syarat guru menurut Zaki Derajat yang pertama adalah guru itu harus takwa, ya. Kemudian takwa itu selalu berhati-hati, ya. Kemudian harus berilmu, dia punya ilmu. Kemudian sehat jasmani dan rohaninya, dia harus juga punya akhlak. Ini sangat simpel sekali, tapi dalam maknanya. Ya, sedangkan menurut Robert W, ya, guru itu humanis, ya, humanis gitu. Kemudian dia seorang pembelajar, ya, dia juga adaptif gitu ya, mudah bergaul, ya, dengan apa, mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Dia juga punya kode etiknya. Nah, itu harus mematuhi kode etiknya. Emang guru punya kode etik. Kemudian mau berorganisasi gitu ya. Kemudian terbuka ya dengan ilmunya. Terakhir bahwasanya guru itu juga ada sebuah karir. Nah, gitu ya. Nah, kompetensi guru. Nah, kompetensi guru ini yang harus kita miliki kawan-kawan, karena teman-teman nanti akan menjadi guru semuanya. Mungkin ada yang sudah jadi guru. Yang pertama guru itu ya kompetensi, setidaknya kompetensi yang harus dipenuhi adalah kompetensi pedagogiknya adalah kompetensi kemampuan untuk mengajar, ya, kemampuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, kompetensi sosial, kemampuan bisa bergaul dengan siswa, bergaul dengan orang tua, bergaul dengan sesama guru, bergaul dengan pimpinan, bergaul dengan semua orang. Kemudian kepribadian, akhlak. Nah ini ya. Kemudian profesional. Nah ini kemampuan dalam menyusun, yang mengevaluasi semua pembelajaran yang dilakukan. Nah, tentunya karena ini adalah sebuah profesi, guru itu adalah profesi, maka dia harus berkembang. Maka tujuan ya pengembangan profesi itu adalah kebutuhan sosial. Ya, kebutuhan sosial manusia ada salah satu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia itu adalah menurut apa namanya jadi manusia itu punya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, gitu ya. Ini adalah kebutuhan sosial, gitu. Kemudian kebutuhan untuk menemukan cara-cara dalam rangka membantu staf ya, pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya secara luas, gitu. Kemudian kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong kehidupan pribadinya. Jadi pengembangan keprofesian guru itu ada yang pertama ya, untuk kepentingan apa namanya sosial, ya, kemudian untuk kepentingan sesama guru atau orang-orang yang ada di atas atau yang ada di bawahnya, kemudian ya mengembangkan kehidupan pribadinya sehingga nanti bisa membantu kepada seluruh siswanya. Nah, itu aja yang bisa disampaikan, mungkin ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, nanti bisa didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.